Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita terlebih bersatu dalam doa. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena berkat-Mu yang kami terima sampai pada saat ini. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan boleh sediakan, berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami telah menikmati berkat Tuhan, dan di pagi yang telah Tuhan sediakan bagi kami menerima berkat yang baru. Ialah firman Tuhan yang akan kami dengar dan perdengarkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita, dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini. Firman Tuhan adalah pelita dan terang. Saudara-saudara, tanpa kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, maka kehidupan yang akan kita jalani, kita akan melakukan berbagai-bagai pekerjaan, berbagai-bagai hal, berbagai-bagai perbuatan yang tidak baik. Kita akan berjalan di dalam kegelapan dunia, tanpa pimpinan, tanpa tuntunan, tanpa nasihat, bahkan tanpa arah. Hidup dengan sesuka-suka hati kita. Hidup dengan tanpa adanya rambu-rambu yang menjadi perhatian kita. Itu kalau manusia, itu kalau pribadi kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, firman Tuhan adalah pelita dan terang. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan benar atau salah. Tentu benar kalau acuannya adalah firman Tuhan. Tentu kalau salah adalah acuannya utamanya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyatakan benar atau salah. Firman Tuhan yang menyatakan baik atau tidak baik. Jadi dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, kegelapan akan diterang. Karena Tuhan juga pernah katakan bagi kita, jadilah garam dan terang dunia. Sebagai orang percaya kita harus menjadi terang dalam kegelapan dunia. Memberikan cahaya. Bagaimana cahaya itu bisa ada dalam diri kita? Tentu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, menuntun, membimbing kehidupan kita. Firman Tuhan harus kita jadikan yang terutama dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhanlah, karena firman-Nya lah yang mampu menghibur kita dikala kita di
dalam keterpurukan, di dalam penderitaan dan duka. Dalam firman-Nya jugalah yang mampu memimpin kita ke jalan yang benar. Dan di dalam firman-Nya jugalah kita akan diberikan kekuatan untuk menjalani setiap proses-proses yang Tuhan telah sediakan untuk kita kerjakan. Dan dengan firman-Nya jugalah kita diberikan kekuatan, hikmat, pengertian dalam menghadapi, mengatasi situasi, masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan firman-Nya jugalah kita melihat bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita, terlebih keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, maka sulit kita untuk memperoleh keselamatan. Sulit kita untuk menjadi terang. Sulit kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang mengatakan, ibu bapak, saudara-saudara, saya bosan mendengarkan firman Tuhan. Saya jenuh pergi ke gereja. Saya jenuh mengikuti persekutuan-persekutuan kelompok Kristen. Bosan. Sesungguhnya ibu bapak, saudara-saudara, belajarlah untuk mencintai, menyukai firman Tuhan. Kalau pernah itu terucap dari perkataan kita, datang mohon ampun kepada Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada yang membosankan, tidak ada yang membuat kita jenuh. Tetapi terkadang hati kita yang belum terbuka untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, berikan hatimu, waktumu, bahkan tenagamu untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Agar firman yang kita dengar, kita baca, tidak sia-sia. Dengan kita melakukannya perlahan-perlahan, Tuhan menolong kita. Karena kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu melakukan firman. Tetapi karena pertolongan Roh Kudus yang menggerakkan kita, memampukan kita melakukan apa yang kita dengar, kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebelum melakukan kegiatan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, firman-Mu mengingatkan, mengajarkan kami betapa pentingnya peran firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kami. Dengan firman Tuhan kami tahu mana yang benar dan yang salah. Dengan firman Tuhan kami tahu arti dari kuasa dan kasih Tuhan. Dengan firman Tuhan kami semakin yakin kalau Tuhan telah menyelamatkan kehidupan kami melalui Kristus Yesus. Biarlah jangan pernah biarkan hati kami jenuh, bosan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi taruhlah firman Tuhan menjadi yang terutama. Kecintaan kami kepada firman Tuhan itu yang terutama dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara-saudara Bapak Ibu berada, kiranya kasih Tuhan tetap kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas kita, mari kita bergumul, bersekutu kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara dan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup sampai pada pagi hari ini. Ini merupakan berkat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau pakai waktu ini untuk hidup dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi yang teduh ini kita mau
menikmati berkat Tuhan melalui sapaan firman Tuhan. Dari Ulangan pasalnya yang ke-12 ayat 28. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-28. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Sering kita mendengarkan orang berkata, apa yang ditanam itu jugalah yang akan dituai. Kalau seorang petani menanam kacang di kebunnya, maka petani itu juga akan menuai kacang. Tidak akan mungkin petani itu menuai jagung dari kacang yang ditanamnya. Ini mengajarkan, mendidik kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita perbuat dan lakukan di hari-hari atau di waktu-waktu yang sebelumnya. Dalam firman Tuhan pagi hari ini ada syarat dan ketentuan bagi setiap orang-orang percaya yang mau merasakan keadaan atau kehidupan yang baik. Ada syarat yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kehidupan kita mau merasakan kebaikan, dan bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita juga merasakan kebaikan seperti yang kita rasakan pada saat ini, ada syarat yang diberikan oleh firman Tuhan. Harus melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Itu ketentuannya, itu syaratnya Bapak Ibu. Berarti sebelum kita menikmati berkat Tuhan, sebelum kita merasakan kebaikan yang datangnya dari Tuhan, hidup kita terlebih dahulu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebenaran menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Ketika kita hidup benar di mata Tuhan, hidup baik di mata Tuhan, maka kebaikan juga, ketenangan, berkat itu juga akan tetap tinggal dan mendampingi kehidupan kita. Dan hebatnya lagi, bukan kita saja yang merasakan, anak dan cucu kita di hari-hari yang akan datang juga merasakan setiap kebaikan yang kita rasakan saat ini. Tapi ketika kita hidup benar dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa saja Bapak Ibu yang baik, apa saja yang benar di mata Tuhan, banyak Bapak Ibu kita belajar dari firman Tuhan, banyak hal-hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita jauhi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika tidak kita menyakiti hati orang, ketika kita tidak merampas hak orang, ketika kita tidak mencuri apa yang menjadi kepunyaan orang, ketika kita tidak berkata kasar, berkata caci maki, memfitnah, berdusta, maka hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dan hasilnya itu, dampaknya itu akan terlihat. Kalaupun
tidak terlihat secara cepat, bisa lambat laun, anak cucu kita merasakan setiap perbuatan baik, setiap perkataan berkat yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Anak cucu kita akan merasakan kebaikan itu. Dan mereka akan mengingat bagaimana Tuhan bisa menolong, memberkati setiap orang yang setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ada orang yang berkata, yang baik saja pun aku lakukan belum tentu baik hasilnya. Sebaliknya, tidak akan mungkin yang tidak baik kita lakukan, yang baik akan kita alami. Yang akan kita terima, mustahil. Yang tidak baik yang dilakukan, sering hasilnya pun tidak baik. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Mau kehidupan yang baik dan mau merasakan kebaikan buat anak cucu kita, belajarlah untuk hidup benar di mata Tuhan, melakukan kebaikan yang ditetapkan, yang diinginkan Tuhan untuk kita kerjakan. Jangan pernah berharap datang yang baik kalau kebaikan pun tidak pernah kita tanamkan, kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih karunia Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, memimpin kami untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan akan memberkati kami, ketika Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan kami, biarlah kami melakukan yang baik di mata Tuhan, yang benar di mata Tuhan, agar hidup kami bahkan anak cucu kami juga merasakan berkat-Mu dalam kehidupan kami sekarang dan yang akan datang. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan merasakan berkat-berkat Tuhan.